Bapak Agus Rusdianto dari SMP Negeri 1 Giriboyo. Dengan PP Ibu Sri Purwaningsih. Mana ini Ibu Sri Purwaningsih? Ibu Sri Purwaningsih, ya. Saya juga mau menyapa kepala sekolahnya. Oke, pasti bangga. Pasti Rawuh bangga. mboten, Pak? Wow, datang. Rawuh. Tapi sekarang Nek mboten rawuh mengke jenengan sing gentosi. kula dereng pantun, Pak. Coba kita sapa, Pak. Kita sapa, Pak. Kita Coba. sapa. Untuk Bapak Kepala Sekolah dari Bapak Agus Rusdianto. SMP Negeri 1 Giriboyo. Bisa lambaikan tangan Bapak? Bapak. Oh ya, di sana di luar. Ya. Oke, baik. Kita beri apresiasi. Oke. Ya, baik, tidak berlama-lama, Pak Agus. Monggo panjenengan sakit memaparkan seperti tadi Ibu Dwi, waktunya adalah 15 menit. 15 menit dimulai dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumut pantun nggih, Pak, nggih. Monggo, nanti saya balas, Pak. Karena Tak buat di dulu. CGP itu ya dilatih untuk membuat pantun. Iya, betul. Iya. Jadi sebisa-bisanya, Bu. Iya. Beli semangka ke pasar Legi. Cakep. Jangan lupa membeli jambu. Cakep. Mari bersama saling berbagi Cakep. untuk pendidikan lebih maju. Yeay, cakep. Bapak Bupati Wonogiri atau yang wakili yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini perkenankan saya Agus Rusdianto dari SMP Negeri 1 Giriboyo sedikit memaparkan aksi nyata kami di SMP yang kami beri nama Sibelang. Kok iyo Sibelang? Apa Sibelang? Insya Allah nanti kita akan paparkan sedikit sehingga kami bisa berbagi dengan apa yang kami lakukan di SMP kami. Yang tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang terhingga kepada fasilitator kami, Bapak Alvin Widianto, yang mungkin kalau hadir sekali lagi terima kasih. Kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada pengajar praktek kami yang sudah tidak bosan-bosannya membimbing, nyeneni, dan lain sebagainya. Kepada Ibu Sri Purwaningsih Trisnawati, sangat luar biasa terima kasih sehingga menginspirasi kami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terima kasih kepada Bapak Eko Pranowo yang sebagai kepala sekolah kami yang telah memberikan fasilitas dukungan yang tak terhingga kepada kami sehingga kami selaku CGB bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum masuk apa itu Sibelang, ada sedikit dokumentasi dari kami ataupun mungkin Bapak Ibu ketika ingin mengetahui siapa Agus Rusdianto, silakan berkunjung di SID Rusdi 77. Dan nanti silakan di sana ada profil saya, proses pengembangan diri saya, silakan mampir di beranda kami, silakan beri masukan. Jadi sebelum saya paparkan apa itu Sibelang, saya tampilkan dulu dokumentasi kami tentang Sibelang. Ya. Inilah proses yang kami lakukan. Yang pertama dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Komisi Komunitas IPS Berinovasi, kemudian dengan Bapak Ibu orang tua murid, dengan rekan-rekan guru, dengan murid. Ini gambaran proses Sibelang. Kawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proses pembelajaran yang kami lakukan. Jadi ada yang
visual, audio visual, ada yang audio tari, ada yang kinesthesis. Ini sekilas tentang pembelajaran kami di kelas dengan menggunakan namanya Si Belang. Ini tampilan kami, jadi ya, itulah sekilas program aksi nyata kami yang kami beri nama Si Belang. Terus nopo Si Belang niku? Apa yang dimaksud dengan Si Belang? Next. Ya, apa yang disebelang? Si Belang adalah merupakan akronim dari Google Set untuk pembelajaran yang menyenangkan. Merupakan program intrakurikuler yang berbasis website dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di kelas sehingga mereka meningkat motivasi belajarnya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Kemudian latar belakang, saya terinspirasi dengan satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi dengan kodrat zamannya, dengan cara menuntun. Semua berpulang kari pada murid, mereka mau jadi merah, biru, dan sebagainya, semua pilihan murid. Kemudian selanjutnya, situasi yang kami hadapi ketika kami melakukan pembelajaran. Yang pertama situasinya adalah murid merasa bosan, rame, berbicara sendiri, dan sering keluar meminta izin ke WC. Gitu ya. Itu yang sering kami alami. Karena apa? Bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Kemudian situasi yang kedua adalah kami merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Wonogiri, sehingga salah satu ada namanya Digitalati Sekolah. Maka hampir setiap lokal kelas ada tersambung wifi-nya. Kemudian sebelum pembelajaran kami pernah melakukan asesmen diagnostik di mana hasilnya adalah 75% murid mempunyai HP sendiri. Aset yang kami miliki untuk melakukan Si Belang, yang pertama adalah dukungan dari sekolah, orang tua, wali murid untuk penggunaan HP dalam pembelajaran. Guru merupakan pendidik bersertifikasi Google level 1 dan pendidik tersertifikasi Google tingkat 2. Kemudian yang ketiga, guru merupakan sahabat teknologi Jateng 2023 sebagai pembatik level 4. Jadi kemarin kami mengikuti pembatik level 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah dari beberapa, mungkin ratusan, dipilih 30 besar di setiap provinsinya. Dan kami termasuk salah satunya. Luar biasa. Kami terinspirasi untuk menggunakan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Kemudian di sekolah terdapat jaringan WiFi di setiap lokal kelas, memiliki sebanyak kurang lebih 13 proyektor LCD
yang bisa kami gunakan dan memiliki laboratorium komputer. Kemudian yang kelima, 75% murid mempunyai handphone sendiri. Tantangan ini yang mungkin saya rasakan ketika Sibelang, karena mungkin awal-awal itu sangat luar biasa tantangannya. Yang pertama, jaringan internet yang naik turun, karena mungkin kami juga di daerah pinggiran selatan, jadi kadang sinyal itu naik turun wifi-nya, kemudian anak tidak punya paket datanya. Kemudian yang kedua, salah satu tantangan yang luar biasa adalah ketika anak disuruh membuka Sibelang, tapi mereka membuka yang lain, aplikasi yang lain. Kemudian tiga, efektivitas diskusi kelompok terasa kurang. Kemudian kami sebagai salah satu mungkin ya suka teknologi, tapi ternyata laptop saya spesifikasinya masih rendah, sehingga ketika saya harusnya bisa mungkin 3 hari membuat Sibelang sampai seminggu dan seterusnya gitu. Jadi menghambat pekerjaan. Kemudian tujuan untuk program kami yang pertama adalah membuat pembelajaran IPS menjadi menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, murid memiliki profil pelajar Pancasila, terutama kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Inilah struktur program Sibelang. Jadi yang pertama ada halaman Sibelang, halaman awalnya. Ada pilihan kelas 7, 8, dan 9. Jadi mereka anak sudah nanti terbiasa. Kemudian yang kedua, setelah klik kelas, maka muncul yang namanya tema materi di sana. Ada tema materinya, misalkan mobilitas sosial, kemudian konflik sosial, dan juga mungkin di sana juga saya sematkan hasil karya anak, karena alhamdulillah ketika saya coba, ayo nak, buat laporan LKS-nya pakai Canva. Alhamdulillah luar biasa hasilnya, di luar dugaan kami, sehingga kami sematkan di sana. Kemudian yang ketiga, halaman tema yang berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian yang keempat, setelah diklik halaman kegiatan pendahuluan akan muncul halaman kegiatan pendahuluan. Ada penjelasan tema dulu, dari tujuan, kemudian KKTP, cara belajar, dan sebagainya. Kemudian ada prosesnya. Kemudian saya sematkan YouTube untuk yang pertama, sebelum dimulai pembelajaran pasti kita akan menyanyikan lagu nasional. Karena sangat luar biasa. Ketika kami pertama kali, nak, hafal enggak Garuda Pancasila? Enggak hafal, Pak. Gitu. Maka sebelum pembelajaran masuk, saya harus anak bisa menyanyikan salah satu lagu nasional. Setelah itu saya ya mungkin di guru penggerak ada namanya mindfulness. Kita buat tenang dulu sehingga anak bisa konsentrasi pembelajaran. Kemudian ada persepsi. Biasanya saya menggunakan wall untuk permainan dan YouTube untuk penalaran. Kemudian yang kelima, halaman kegiatan inti. Ada di sana penjelasan proses kegiatan inti. Kemudian kami sediakan 3 konten untuk minat masing-masing anak. Ada yang video, ada yang auditory, ada yang mungkin konten audio. Kemudian ada kami sematkan juga di sana artikel dari berita online yang ada di Google. Dan kemudian ada LKPD di sana. Kemudian setelah LKPD dikerjakan, mereka berdiskusi di kelompok, mereka berpresentasi, setiap kelompok presentasi, kelompok lain menanggapi, maka anak diminta membuat kesimpulan. Baru lakukan kita kesimpulan bersama. Kemudian yang keenam adalah halaman penutup. Yang pertama ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif biasanya kami menggunakan namanya aplikasi Quizzes atau kalau enggak Google Form. Kemudian refleksi kami gunakan Padlet ataupun roda berputar. Jadi ketika anak sudah selesai pembelajaran,
Ayo nak, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Silakan buka patretnya, berikan sesuatu ataupun hal-hal yang mungkin menurut Anda kurang baik atau bagaimana pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada penutup. Di sana saya coba sempatkan ketika kemarin ada pemilu 2024. Ayo nak, silakan datang ke TPS. Berapa amati di TPS bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Saya sematkan, saya coba mereka dekat dengan pemilu 2024 dengan Google Form. Itulah struktur program Sibelang. Ya, mungkin kalau bisa nanti diakses adalah bit.ly Geo1 Sibelang. Itu program kami. Kemudian mitra koalisi, mitra kolaborasi. Yang pertama adalah dengan kepala sekolah. Sangat luar biasa, terima kasih Bapak atas semua dorongan, motivasinya, fasilitasnya, sehingga kami bisa berekspresi semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, orang tua wali murid, sehingga ketika ada pembagian hasil belajar semester ataupun kenaikan kelas, kami sudah menawarkan, sudah berkoordinasi bagaimana Bapak Ibu ketika anak belajar dengan HP. Semuanya 100% menyetujui. Karena apa? Membiasakan anak menggunakan HP untuk hal-hal yang positif. Kemudian rekan sejawat, komunitas belajar kelas, dan yang terutama yang paling penting adalah komunitas IPS berinovasi, komisi. Jadi di sekolah kami sudah ada 6 komisi, kami sudah berkolaborasi dengan rekan IPS. 2 menit lagi Pak Agus. Siap. Kemudian capaiannya, murid memiliki kemampuan mengoperasikan Sibelang yang pertama. Yang kedua, murid merasa termotivasi ketika pembelajaran IPS dengan aplikasi Sibelang. Yang ketiga, murid merasa senang ketika pembelajaran IPS dengan aplikasi Sibelang. Yang keempat, murid memiliki profil pelajar Pancasila, kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Kemudian langkah-langkahnya, kolaborasi dengan seluruh stakeholder, mendengarkan suara, pilihan, dan kepentingan murid. Yang ketiga, mencari referensi penggunaan HP yang membuat media pembelajaran interaktif. Yang keempat, membuat pembelajaran media interaktif dengan nama Sibelang sebagai Google Set rumah besarnya. Kemudian menggunakan Sibelang dalam pembelajaran, refleksi dari murid dan rekan guru, evaluasi Sibelang itu kami lakukan 3 bulan sekali, dan nanti secara besarnya 1 semester kami. Kemudian hasil asesmen sumatif yang kami lakukan menggunakan kuisis. Dari apa yang kami lakukan, alhamdulillah 85% rata-rata nilai dari semua murid. Ya, ini kemudian inilah Padlet refleksi dari murid yang kami lakukan pakai Padlet. Dan semuanya merasa senang. Ketika ada pertanyaan apa yang menjadi kesulitan, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. 1 menit lagi Pak. Ya. Kemudian refleksi dari murid, mungkin ada videonya Pak, silakan set selanjutnya. Saya pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena materi hari ini sangat mudah dimengerti dan mengerjakan tugas-tugas hari ini menggunakan aplikasi Google Set itu sangat mudah dan mudah dilakukan, mudah juga untuk dimengerti karena sangat mudah. Perkenalkan, nama saya Kristianingsih dari SMK 1 Tinggoyo. Setelah mengikuti praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Agus Rusdianto berkaitan dengan Google Site untuk pembelajaran, saya menjadi paham manfaatnya, terutama untuk pembelajaran di kelas. Anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, pembelajaran menjadi lebih menarik diaplikasikan, materi pembelajaran lebih mengena pada siswa. Siswa sudah menerapkan berbagai IT dalam pembelajaran, tetapi tidak perlu menginstal di HP masing-masing. Efektif dan efisien diterapkan di kelas. Terima kasih.
Yang terakhir kesimpulan, dengan si belang, murid menjadi senang dan termotivasi belajar, sehingga mereka demi sedikit mempunyai profil pelajar Pancasila kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Rekomendasi menggunakan si belang dalam pembelajaran, diseminasi ke rekan-rekan dan bisa digunakan untuk mata pelajaran ini. Yang terakhir, satu ungkapan yang membekas di saya, teknologi takkan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Terima kasih. Luar biasa. Dari saya banyak salah kata, maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Luar biasa Pak Agus, semangatnya. Nampaknya Pak Agus tidak mempersiapkan pantun. Saya wakili Pak Agus ya. Seperti biasa Bapak Ibu, cakep kok gitu. Ya. Pergi ke Praci naik bis khusus. Cakep. Pulang ke Eromoko bareng Pak Tarmo. Cakep. Diane Punti Kirangan. Saya lihat paparan Pak Agus. Cakep. Sepantasnya kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, luar biasa. Ya, ini tadi sudah mewakili di bidang IT. IT.